Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Penguin yang rilis di tahun 2020. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang penculikan seorang anak lelaki berumur 2 tahun. Ia disekap selama 6 tahun lamanya. Kepolisian tidak bisa menemukan keberadaannya dan sang ibu yang tidak pernah putus asa menggunakan caranya sendiri untuk dapat menemukannya. Singkatnya, ketika sang ibu mencari tahu siapa pelakunya, ada kejahatan lain yang berhasil ia temukan. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah bermula di daerah bernama Kodaikanal. Sepasang suami istri bernama Ritu dan Ragu hidup bahagia bersama putranya bernama Ajay yang saat ini berumur 2 tahun. Di suatu hari saat Ritu sedang membacakan dongeng penguin yang hilang dari ibunya, Ragu memberikan kabar duka dari keluarga Bhavana yang merupakan sahabat Ritu semasa kecil. Ayah Bhavana yang sudah lanjut usia kini meninggal dunia karena sakit. Sedikit penjelasan tentang masa lalu Ritu. Ritu adalah anak angkat ayah Bhavana. Sejak kecil ia sudah menjadi yatim piatu. Ayah Bhavana yang merasa iba kemudian merawat dan membesarkannya bersama dengan Bhavana. Selain mereka berdua, ada juga seorang wanita bernama Abi yang merupakan sahabat kecil mereka. Di sisi lain, saat Ritu sedang menghibur Bhavana, ia sempat dikejutkan dengan hilangnya Ajay dari sisinya. Hal itu membuatnya menjadi sangat khawatir. Ragu mengatakan jika Ajay tidak mungkin pergi jauh dan mereka tidak boleh mengganggu siapapun karena saat ini semuanya sedang dalam keadaan berduka. Akan tetapi setelah lama mencari, mereka tidak menemukan Ajay sehingga orang-orang yang berada di sana ikut turut membantu. Dan tak lama setelahnya, suami Abi yang bernama Katir akhirnya menemukan Ajay sudah berada di luar rumah. Di suatu hari, sekolah playground Ajay mengadakan acara perkemahan di sekitar danau dan keesokan harinya para orang tua disuruh datang untuk menjemput. Namun disinilah Ritu mendapatkan kabar yang tidak baik. Salah satu teman Ajay yang bernama Pavi mengatakan saat mereka berkemah semalam ada suara siulan yang terdengar dari dalam hutan. Dan tanpa sepengetahuan dari pengawas, ternyata Ajay masuk ke dalam hutan mengikuti suara siulan tersebut. Pavi menambahkan jika ia sempat melihat seorang pria bertopeng memegang tangan Ajay dan setelah itu ia tidak melihatnya lagi. Ritu yang panik kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat dan mereka pun segera melakukan pencarian. Namun setelah lama mencari, mereka tidak menemukan keberadaan Ajay hingga dari tempat yang sedikit jauh, seorang polisi menemukan buket dengan potongan usus manusia yang dipenuhi dengan serangga. Melihat hal itu, Ritu seketika linglung dan kemudian ia pun pingsan. Setahun berlalu namun Ajay tak kunjung ditemukan. Ritu memohon kepada kepolisian agar mereka bisa secepatnya menemukan keberadaannya, mengingat jika selama ini ia selalu memimpikan Ajay di setiap malamnya. Ritu juga membuat brosur dan membagikannya kepada semua orang. Sampai beberapa tahun berikutnya, Ragu memberitahukan jika polisi menemukan petunjuk penting tentang keberadaan Ajay. Ritu tidak sanggup menyaksikan apa yang ia lihat, di mana polisi menemukan barang bukti berupa kaos kaki, sepatu, jaket yang bernoda darah, dan semuanya adalah milik Ajay. Beberapa hari setelahnya, sikap Ritu yang selalu bersedih dan tidak bisa untuk move on mulai membuat Ragu tidak nyaman. Sampai akhirnya ia pun menyalahkan Ritu yang tidak bisa menjaga Ajay dengan baik. Dan puncaknya mereka pun memutuskan bercerai dan menempuh jalan masing-masing. Abi dan Bhavana yang merupakan sahabat Ritu berusaha menghiburnya. Abi mengatakan jika Ritu harus bisa bersabar dan ikhlas, karena bisa saja setelah kejadian ini ada banyak hal lain yang lebih baik datang kepadanya. Abi pun bercerita tentang kisah buruk yang ia alami bersama Katir, di mana mereka yang sudah menikah selama 7 tahun belum dikaruniai anak. Akan tetapi mereka tetap bersabar dan menjalaninya dengan ikhlas. Sedangkan Bhavana sampai saat ini belum menikah karena patah hati dengan seorang pria. Bhavana juga mengatakan jika apa yang dialami Ritu bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak hal lain yang harus ia lakukan untuk masa depannya. Tahun selanjutnya Ritu mulai bangkit dari kesedihannya. Walaupun sebenarnya ia belum bisa melupakan semuanya, namun atas nasihat kedua sahabatnya, kini ia pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Gautam. Sedikit penjelasan tentang Gautam.
Setahun yang lalu, Gautam mengambil brosur yang dibagikan oleh Ritu. Gautam mengerti apa yang dialami Ritu sangatlah berat. Bukan saja kehilangan putranya, ia juga ditinggalkan oleh suaminya. Gautam kemudian mendatanginya dan mengatakan jika ia bersedia menikah dengan Ritu dan menerimanya apa adanya. Gautam juga tidak memperdulikan apakah Ritu bisa melupakan masa lalunya atau tidak. Setelah menikah dengan Gautam, Ritu akhirnya diberikan karunia untuk memiliki putra lagi dan saat ini ia pun tengah hamil besar 7 bulan. Tak hanya itu saja, selama ini Gautam juga memperhatikan kesehatan Ritu dan memeriksakannya kepada dokter psikiater bernama Dr. David jika sewaktu-waktu mentalnya terganggu. Di suatu malam, anjing peliharaan Ritu yang bernama Cyrus memasuki kawasan hutan di sekitar danau. Ia menemukan sepatu seorang anak yang terlepas dan tak jauh dari sana tampak anak tersebut berjalan ke arah suara siulan. Dan tiba-tiba dari balik patung Dewi bersayap, pria bertopeng muncul dan langsung mengayunkan kapak ke arahnya. Selanjutnya pria itu memasukkannya ke dalam karung dan berjalan memasuki danau. Pagi hari, Ritu yang baru saja terjaga dari tidurnya mendapatkan pesan suara dari Gautam. Gautam mengatakan jika dini hari tadi ia sudah pergi dari rumah karena ada pertemuan konferensi yang akan diselenggarakan oleh perusahaannya. Ia menambahkan jika ia akan pulang besok dan jika Ritu merasa kesepian, ia bisa minta Abi atau Bavana untuk menemaninya. Tak lupa Gautam juga mengingatkan jadwal check-up kehamilannya sore nanti. Singkatnya, ketika di rumah sakit saat sedang menunggu antrian, Ritu tampak bermain dengan seorang anak kecil. Namun tak lama kemudian anak itu dibawa oleh ibunya. Ritu yang penasaran kemudian mendatanginya. Namun saat yang bersamaan ia pun melihat kawanan serangga yang mengeluarkan suara berdengung. Dan hal itu membuatnya teringat dengan masa lalunya. Dokter mengatakan jika Ritu harus lebih menjaga kesehatannya selama 2 bulan ini. Ia tidak boleh mengingat semua hal yang mengingatkan tentang masa lalunya, termasuk mendatangi danau di sekitar hutan. Hal itu harus ia lakukan demi kebaikan dan kesehatan bayi yang sedang ia kandung. Akan tetapi hal tersebut tampaknya tidak diindahkan oleh Ritu. Sebaliknya, ia malah kembali teringat dengan Ajay. Di perjalanan pulang, Ritu memutar setirnya dan memasuki area danau. Ia duduk termenung di tepi danau sambil mengingat semua yang ia alami di masa lalu. Tak terasa ketika hari sudah gelap, Ritu melihat seorang pria yang jatuh dari atas bukit. Pria itu meraung kesakitan dan mengatakan jika ia melihat seorang pria bertopeng menculik seorang anak. Selanjutnya ia menyuruh Ritu pergi sebelum pria bertopeng itu mendatangi mereka. Tak lupa ia juga memberikan ponsel yang di dalamnya ada rekaman penculikan tersebut. Dan benar saja, saat Ritu pergi dari sana, pria bertopeng kembali mendatangi pria itu dan langsung menewaskannya. Ritu melihat ponsel yang diberikan, namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan panggilan telepon dari Gautam. Sehingga karena nada dering itu, pria bertopeng mengetahui keberadaannya. Segera Ritu pun berusaha kabur dan memasuki mobil. Dan di saat yang bersamaan, pria bertopeng itu telah sampai di dekatnya. Namun tanpa alasan yang jelas, ia malah membiarkan Ritu kabur begitu saja. Ritu sempat berpikir jika anak yang dilihat pria malang itu adalah Ajay. Ia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada kepolisian. Namun sembari menunggu, polisi yang berjaga menjelaskan jika anak yang bersama si penculik kemungkinan bukanlah Ajay, melainkan anak lain yang bernama Anjana. Anjana dinyatakan menghilang sejak tadi pagi dan belum ditemukan keberadaannya. Dan tak hanya itu saja, selama 6 tahun ini sudah ada 6 anak yang menghilang secara misterius. Tak lama kemudian terdengar orasi polisi yang mengabarkan jika mereka menemukan buket bunga yang dipenuhi serangga. Mendengarkan hal itu, Ritu teringat dengan Ajay. Ia pun berniat kembali ke danau untuk melihatnya. Namun di tengah perjalanan, ia malah dikejutkan dengan seorang anak lelaki yang berlari di depan mobilnya. Dan setelah memperhatikannya dengan teliti, Ritu sangat terkejut karena anak yang ada di depannya adalah Ajay.
Dr. David yang sudah memeriksa kesehatan Ajay mengatakan jika orang yang menculik Ajay telah menyiksanya sampai ia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dan tak hanya itu saja, Ajay juga tidak mau jika dirinya disentuh oleh orang lain. Tak berapa lama Ibu Anjana mendatangi Ritu. Ia bermaksud menanyakan apakah Ajay bisa memberitahukan di mana Anjana berada saat ini. Namun Ritu menjelaskan jika Ajay belum bisa berbicara sepatah kata pun. Ragu yang sudah mendapatkan kabar tentang Ajay kemudian datang untuk melihat putranya. Seakan tak percaya, ia pun langsung memeluk Ajay dengan sangat erat. Dr. David mengatakan kemungkinan selama ini Ajay telah dikurung di sebuah ruangan yang sangat gelap. Pergelangan kakinya dirantai dalam waktu yang cukup lama sehingga tulang-tulangnya pun menipis. Dokter juga menambahkan jika orang yang menculik Ajay sudah sangat keterlaluan. Ia tidak memikirkan dampak yang didapatkan Ajay selanjutnya. Untuk itu ia pun meminta Ritu agar memberikan perhatian yang lebih kepada Ajay agar ia bisa pulih secara perlahan. Selanjutnya Ajay pun dibawa ke rumah. Ia pun mulai dikenalkan dengan hal baru yang tidak ia dapatkan selama ini. Di suatu malam Ritu mengalami mimpi buruk di mana di dalam mimpinya ia melihat penculik bertopeng keluar dari dalam danau sambil membawa buket bunga. Selanjutnya ia mendatangi Ajay yang sudah menunggu di dekat patung Dewi bersayap. Namun tak berselang lama Ritu pun terbangun karena suara gonggongan dari Cyrus. Ritu sedikit terkejut mendengarkan Ajay menyanyikan lagu Twinkle dari kamarnya. Dan setelah ia memastikannya, ia pun kembali dikejutkan dengan lukisan menyeramkan yang dilukis oleh Ajay. Di mana saat itu Ajay melukiskan patung Dewi bersayap seperti apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Kejadian tersebut kemudian ia ceritakan kepada Dr. David. Dan Dr. David mengatakan jika hal tersebut hanyalah perasaan Ritu yang berlebihan. Bisa saja itu hanyalah sesuatu yang kebetulan terjadi. Namun saat Ritu menunjukkan lukisan lain, Dr. David pun merubah argumennya. Ia mengatakan jika saat ini kemungkinan si penculik telah datang ke rumahnya untuk melihat keadaan Ajay. Tak lama kemudian Ritu mendapatkan telepon dari Ragu. Ragu memohon agar dipertemukan dengan Ajay dan mereka pun sepakat untuk berjumpa di acara karnaval. Ketika sedang menunggu kedatangan Ragu, Ritu membawa Ajay ke sebuah kafe. Di sana mereka pun menikmati minuman yang ada. Akan tetapi tak berlangsung lama, Ajay tiba-tiba terdiam saat melihat seseorang yang duduk di seberangnya. Ia juga memperlihatkan perasaan takut seakan yang ia lihat adalah orang yang menculiknya selama ini. Ritu yang merasakan kecemasan di dalam diri Ajay mencoba mencari tahu dan melihatnya menggunakan kamera depan ponselnya. Sampai ketika orang itu keluar dari kafe, Ritu yang masih penasaran kemudian mengikutinya. Namun seketika langkahnya terhenti karena orang tersebut sepertinya bukanlah pelakunya. Di saat yang bersamaan, ia teringat dengan orang yang duduk di bangku lain. Ia pun kembali ke dalam kafe, namun orang tersebut sudah tidak ada di sana. Selanjutnya Ritu kembali keluar kafe dan di saat itulah ia melihat penculik bertopeng sudah ada di tengah keramaian. Dan ketika Ragu telah sampai di sana, ia pun menyadari jika Ajay sudah tidak bersamanya lagi. Namun untungnya karena adanya Cyrus, Ajay pun berhasil ditemukan di jalanan yang sedikit jauh dari karnaval. Ragu sadar jika putranya belumlah aman. Ia pun meminta Ritu membawanya ke tempat di mana ia menemukan Ajay. Karena mungkin dari tempat tersebut ia bisa mendapatkan jawaban akan siapa orang yang menculik Ajay selama ini. Sesampainya di sana, Ragu kemudian menarik tangan Ajay dan memintanya menunjukkan tempat di mana ia disekap selama ini. Akan tetapi hal itu tampaknya tidak diinginkan oleh Ajay. Ajay berusaha menahan tubuhnya dan mengisyaratkan jika ia tidak mau mengatakannya. Ragu menarik kesimpulan jika Ajay sebenarnya masih lebih nyaman tinggal bersama si penculik. Karena bisa diingat ia menghilang saat berumur 2 tahun dan itu artinya ia lebih lama tinggal dengan si penculik daripada dengan mereka. Di lain sisi, Ajay telah melukai tangan supir taksi dengan sebuah obeng. Ragu yang refleks kemudian memerintahkan Ajay membuang obeng tersebut dengan nada tinggi. Yang akhirnya Ajay pun menuruti perintah tersebut. Di malam hari, Ritu kembali mendengarkan Ajay menyanyikan lagu Twinkle dari kamarnya.
Segera ia pun mendatanginya dan melihat Ajay sedang duduk termenung. Secara tidak sengaja Ritu menyadari jika penculik bertopeng sudah ada di belakangnya. Penculik itu kemudian memasuki kamar Ajay tanpa menyadari jika Ritu juga ada di sana. Selanjutnya, penculik itu berkomunikasi dengan Ajay menggunakan bahasa isyarat yang mengartikan jika ia datang ke sini untuk membawa Ajay kembali bersamanya. Namun di saat itu juga Ritu langsung memukul kepalanya dari belakang. Namun karena perlawanan yang ia lakukan, ia pun berhasil membuat Ritu terjatuh. Tidak mau suasana bertambah kacau, penculik itu memilih pergi dan meninggalkan mereka. Selanjutnya Ritu menceritakan kejadian yang baru ia alami kepada Dr. David. Ia juga menjelaskan tentang bahasa isyarat yang digunakan si penculik. Mendengarkan hal itu, Dr. David langsung melakukan bahasa isyarat kepada Ajay, akan tetapi Ajay tidak mengerti sama sekali. Dr. David akhirnya mengerti jika bahasa isyarat yang digunakan oleh si penculik hanya ia dan Ajay lah yang mengetahuinya. Untuk itu ia pun meminta Ritu membawa Ajay ke seorang ahli terapi wicara. Atas saran tersebut, Ritu dan Gautam kemudian pergi. Namun saat di perjalanan mereka sempat melihat Ibu Anjana yang pingsan di tengah jalan. Ritu yang merasa iba menyuruh Gautam membawanya ke rumah sakit terdekat, sedangkan ia akan melanjutkan perjalanan bersama Cyrus dan Ajay. Namun tanpa sepengetahuan Ritu, Cyrus tiba-tiba keluar dari dalam mobil. Ritu yang mengejarnya mendapatkan Cyrus tengah menggonggong di dekat bak sampah. Karena penasaran, Ritu pun melihat benda apa yang ditemukan oleh Cyrus. Dan betapa terkejutnya ia karena benda itu adalah potongan organ yang sudah membusuk. Di dekatnya juga terdapat potongan kain yang diketahui itu adalah milik Anjana. Selanjutnya Cyrus membawanya ke sebuah rumah yang diduga sebagai rumah pelaku. Dan sesampainya di sana ia pun sangat terkejut karena pemilik rumah itu adalah Dr. David. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Ritu memberanikan diri masuk ke rumah Dr. David. Ia beralasan jika saat ini mobilnya sedang mogok dan ia pun tidak sengaja sampai ke sini untuk mencari bantuan. Di saat Dr. David membuatkannya minuman, Ritu memerintahkan Cyrus untuk melacak sesuatu yang mencurigakan. Dan ia pun terhenti di salah satu lemari yang ada di ruangan Dr. David. Selanjutnya Ritu kembali melanjutkan sandiwaranya. Kali ini ia mengatakan jika dirinya mendadak pusing. Ia pun meminta Dr. David membawa Cyrus keluar rumah karena alasan buang air. Dan di saat itulah ia kembali mendatangi lemari dan ternyata di sana ada sebuah ruangan rahasia. Segera Ritu memasukinya dan ia pun terkejut karena di sana ada mayat pria yang terbunuh di pinggir danau kemarin. Selanjutnya ia juga menemukan Anjana yang terbaring dan terikat di sebuah bathtub. Setelah melepaskan ikatan Anjana, Ritu berniat langsung keluar dari sana. Namun langkahnya terhenti karena Dr. David sudah berada di sana bersama dengan Ajay. Dr. David akhirnya pun mengakui jika ia melakukan penculikan tak lain hanya untuk mendapatkan organ segar yang bisa ia jual dengan harga yang sangat mahal. Singkat cerita, setelah melakukan perlawanan yang cukup melelahkan, Ritu pun berhasil keluar dari ruangan itu dan mengunci Dr. David dengan rantai besi. Tak lama kemudian kepolisian datang dan langsung menangkap Dr. David. Di sisi lain, akibat perlawanan yang dilakukan Ritu, ternyata Ajay dan Anjana menjadi ikut terluka. Dan mereka pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di kantor polisi, Dr. David tidak mau memberikan keterangan apapun terkait penculikan yang ia lakukan. Ia malah meminta kepolisian mendatangkan Ritu agar mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sesampainya Ritu di sana, Dr. David pun akhirnya mau mengakui semua penculikan yang ia lakukan, termasuk pria yang ia bunuh di pinggir danau karena telah merekam aksinya. Namun yang paling penting dari semuanya, jika orang yang menculik Ajay bukanlah dirinya. Ia menegaskan jika ia yang melakukannya, maka Ajay tidak akan selamat sejak 6 tahun yang lalu. Sambil tertawa, Dr. David mengatakan jika orang yang melakukannya adalah orang terdekat Ritu. Namun ia menyuruh Ritu untuk menemukannya dengan caranya sendiri. Ritu kembali dengan rasa kecewa karena tidak mendapatkan jawaban pasti. Ia pun mengingat semua kejadian yang terjadi selama ini. Sampai ia pun berpikir jika pelakunya adalah Ragu, karena Ragu pernah memberikan perintah kepada Ajay dan Ajay pun mau menurutinya. Ritu kemudian tiba di rumah sakit dan mendapati Ajay sudah tidak ada di kamarnya.
Ia kemudian mencarinya di luar ruangan, namun ia malah menemukan Gautam yang sudah terluka. Gautam mengatakan jika ia baru saja berkelahi dengan pelaku penculikan saat hendak menyelamatkan Ajay. Namun aksinya gagal dan ia hanya mendapatkan sarung tangan si pelaku. Gautam menambahkan jika pelaku bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita. Seketika Ritu pun terdiam. Ia berpikir jika orang yang melakukannya adalah wanita dan itu adalah orang terdekatnya seperti yang dikatakan Dr. David, maka tak lain pelakunya adalah Bhavana ataupun Abi. Di tengah kebingungannya, Ritu kembali mengingat semua kejadian yang terjadi. Dan akhirnya ia pun teringat dengan lukisan yang dibuat Ajay selama ini, di mana dalam lukisan tersebut si pelaku penculikan selalu menggunakan tangan kirinya saat memegang sesuatu. Dan di antara kedua sahabatnya, orang yang selalu menggunakan tangan kiri adalah Bhavana. Tak buang waktu lama, Ritu kemudian mendatangi kediaman Bhavana dan akhirnya Bhavana pun mengakui jika dialah orang yang menculik Ajay. Hal itu ia lakukan karena ia memiliki dendam kepada Ritu di masa lalu. Sejak mereka masih kecil, keluarganya selalu memberikan perhatian lebih kepada Ritu karena sikap dan kepintarannya. Seiring bertambahnya usia, ketidakadilan itu terus berlanjut. Di suatu momen ketika Bhavana menunjukkan piala olahraganya, orang tuanya malah mengabaikan pencapaiannya dan mengatakan jika ia harus bisa seperti Ritu yang mendapatkan peringkat teratas di sekolah. Di masa kuliah, Bhavana pernah mencintai seorang pria dengan tulus, tetapi pria itu malah membuangnya dan lebih memilih wanita lain. Saat dewasa ketika Ritu sedang melangsungkan pernikahan, orang tua Bhavana malah mengatur semuanya dengan baik. Mereka lupa jika mereka memiliki seorang putri kandung yang juga belum menikah. Dan singkatnya, saat semua orang membandingkan Bhavana dengan Ritu, Bhavana mulai kehilangan jati dirinya. Hingga ia pun berjanji akan melakukan balas dendam kepada Ritu suatu hari nanti. Di hari pemakaman ayahnya, Bhavana melihat kekhawatiran Ritu yang berlebihan saat Ajay menghilang beberapa menit. Dan sejak saat itulah Bhavana memutuskan untuk menculik Ajay selama 1 hari dan mengembalikannya. Namun saat ia melihat betapa kacaunya Ritu, ia pun memutuskan mengurung Ajay lebih lama lagi. Dan tak terasa ia pun sudah melakukannya selama 6 tahun. Bhavana mengatakan jika Dr. David hanyalah meniru gayanya untuk melakukan penculikan. Di suatu malam ketika ia melihat keadaan Ajay tanpa disadari, ternyata Katir mengikutinya dari belakang. Ia yang tidak punya pilihan lain kemudian menusuk Katir dan hendak menewaskannya. Di sisi lain, Katir menyuruh Ajay melarikan diri dari sana dan Ajay pun melakukannya. Selanjutnya, Ajay yang tidak tahu harus berlari kemana tiba-tiba terhenti ketika mobil Ritu hampir menabraknya. Sehingga saat Ritu membawanya pulang, Bhavana memutuskan untuk kembali menculik Ajay walaupun akhirnya semuanya harus terbongkar. Bhavana menambahkan jika ia telah mencampurkan racun ke minuman yang diminum Ritu sebelumnya. Bahkan ia juga telah memberikan minuman yang sama kepada Ajay. Racun tersebut akan bereaksi 1 jam ke depan. Untuk itu ia pun memberikan pilihan apakah Ritu ingin menyelamatkan Ajay atau bayi yang ada di kandungannya. Bhavana sangat puas karena akhirnya Ritu bisa mengetahui kekesalan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dan setelah mengatakan semuanya, Bhavana pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ritu yang tidak mau membuang-buang waktu segera berlari ke dalam hutan untuk mencari Ajay. Dan berkat bantuan Cyrus dan suara nyanyian Ajay, ia pun berhasil menemukannya di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Di sana ia juga melihat mayat Katir yang sudah membusuk dan dipenuhi dengan banyak serangga. Ritu segera membawa Ajay pergi dari sana, namun racun yang ada di dalam tubuhnya mulai bereaksi. Disinilah momen di mana Ajay melakukan hal yang terbaik untuk hidupnya. Ajay berlari keluar hutan dan mencari bantuan yang akhirnya Ritu pun bisa diselamatkan. Dokter mengatakan jika racun di dalam tubuh Ritu memiliki dosis yang sangat sedikit, sehingga dengan begitu ia dan bayinya pun bisa tertolong. Di sisi lain, Gautam memikirkan nasib Abi yang akan menjalani hidup seorang diri tanpa adanya Katir. Akan tetapi Ritu mengatakan jika Abi tidak akan tinggal sendirian karena saat ini ia tengah mengandung setelah penantian yang cukup lama. Di akhir film, Ritu kembali melanjutkan dongeng penguin yang ia bacakan 6 tahun yang lalu kepada Ajay dan mengisyaratkan jika ibu penguin tersebut adalah dirinya.
Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Banyak pelajaran yang mungkin bisa diambil dari film ini, terutama sikap percaya diri akan kemampuan yang kita miliki. Jangan selalu membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang dimiliki orang lain. Yakinlah jika kita selalu melakukannya, maka bukan perasaan syukur yang kita dapat, melainkan hanya rasa ketidakpuasan. Menjadikan orang lain sebagai teladan itu tidaklah salah. Namun jika kehilangan arah, itu bisa membuat tekanan kepada diri kita sendiri. Memperbanyak rasa syukur lebih penting daripada harus mengeluh. Lakukanlah apa yang kita bisa. Jika dirasa sudah maksimal dan hasilnya belum sesuai keinginan, yakinlah jika itu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Saya Ahmad pamit undur diri. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.